Sekarang bab yang baru yaitu bab yang ke-50 yaitu takbil al-atfal, mencium anak kecil. Mencium apa? Anak kecil. Dan tidak tahu ini ilmunya dari mana, cuma sudah lama muncul di Facebook, muncul di Instagram segala macam. Katanya anak itu hendaknya dicium di 4 tempat. Saya apal tapi saya tidak ngerti ilmunya dari mana. Cuma kok nampaknya ini terus disampaikan. Yang pertama, ciuman bangga itu diciumnya di ubun-ubun. Dan orang Arab itu biasanya memang nyiumnya di sini. Ketemu orang peluntir sirai. Itu kalau orangnya tidak ngerti, dikeplak sih ngambung itu. Ya, karena kalau di Jawa ini kan kepala itu apa? Kepala ini kehormatan kan? Jadi jangankan dicium, dicekel aja wis. Ayo gelut gitu loh. Ini taruh sini tidak apa-apa. Ini iklan air minum santri. Nah gini. Apalagi kalau ada yang warna merah, warna hijau. Yang merah itu biasa sirup, hijau itu jangan sirup, merah itu apa? Wedang uwo. Dulu saya pertama di sini minumannya enak-enak. Sekarang kok menurun kayaknya. Bahkan zaman dulu itu ada gelas khusus buat Ustadz. Ustadz Rifki gelas sendiri, Ustadz Hatta gelas sendiri, Ustadz Nawawi gelas sendiri, Ustadz Sayrozi gelas sendiri, Ustadz Nur Hasan Yazid, Ustadz Wahyudi. Wah, jadi Bunda Sempat ini jadi cek. Jadi kayak jualan gelas. Sekarang seger, air sehat sekarang, Masya Allah. Ya, sekarang sehat. Sudah, yang pertama dicium di mana, Bu? Di ubun-ubunnya. Ubun-ubun itu ya pokoknya di ndukure sirah, di atas kepala. Itu katanya, itu ciuman yang menunjukkan orang tua memiliki rasa kebanggaan kepada anaknya. Maka ciumannya di atas kepala. Seakan-akan kepalamu ini aku cium karena aku begitu bangga terhadapmu. Kemudian yang kedua itu dicium di, bukan di pipi, di kening. Kening itu kalau bahasa Inggrisnya batuk. Jadi di sini. Dan ciuman di kening itu katanya, saya ulang lagi, saya tidak ngerti ilmunya dari mana, cuma muter terus ini. Mungkin dia dari psikologi atau apa, tidak paham ya. Ciuman di kening itu ciuman bahwa orang tua itu ridho sama anaknya. Dicium di mana? Keningnya. Maka subhanallah, saya cerita ini berkali-kali, tapi saya senang nyerita no. Saya kalau nganter anak sekolah di Kutab Al-Fatih Paris itu ada beberapa ayah bapak yang nganter anaknya sekolah, entah anak laki atau anak perempuan. Itu sebelum anaknya turun, anaknya masuk ke kelas, ke sekolahan, kan turun dari motor, turun dari itu dipegang kepalanya, didoain panjang gitu, Masya Allah. Ini keren ini. Baru kemudian anaknya dicium anaknya salaman, cium tangan, baru disuruh masuk ke sekolahan. Wah, ini keren ini. Itu dicium di keningnya gitu sambil didoain panjang gitu. Termasuk cucunya Pak Endro. Mana Pak Endronya? Pak Endro? Oh, pengajian putri nih ya, lupa saya, astagfirullahaladzim. Oh, kayak laki-laki semua gitu, medeni seger-seger. Yang kedua ciuman di mana? Kening. Ciuman di kening. Ciuman di kening itu tanda seorang ayah atau ibu itu ridho dengan siapa? Anaknya. Kemudian ciuman di pipi itu biasa untuk mengungkapkan rasa rindu, kangen gitu. Maka ciumnya di mana? Pipi. Jangan berharap bibir, tidak ada bibir di sini. Yang terakhir ciuman tangan. Ciuman tangan itu ciuman betul-betul bentuk kasih sayang. Cinta betul itu ciumannya di mana? Tangan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebagian riwayat itu kalau Siti Fatimah radhiyallahu taala anha itu datang, itu diciumin sama Rasulullah, tangannya itu diciumin. Sebagaimana ciuman hormat dari seorang anak kepada siapa? Orang tuanya. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang ke-50 yaitu mencium anak kecil. Mencium siapa? Anak kecil. Hadis yang pertama dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, jaa a'rabi, datang seorang Arab Badui, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Faqala, maka laki-laki itu dari kalangan Arab Badui mengatakan begini, Bu.
Atuqabbiluna sibyanakum. Ini pertanyaan karena mereka mengingkari. Karena apa? Mengingkari. Ini soal inkari. Karena mereka ingin mengingkari. Karena apa yang dia lihat dari Nabi Muhammad itu untuk dia tidak lazim. Untuk dia apa? Tidak lazim. Ketika dia datang, pas Nabi Muhammad menciumi cucunya, Al-Hasan wal Husain. Sudah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian ketika orang Badui ini lihat, dia merasa ajaib, merasa aneh. Apakah kamu menciumi anak kecil, katanya. Menurut dia, di tempat kami menciumi anak kecil itu tidak pantas. Itu menurut kami menurunkan kewibawaan. Itu menurut kami tidak menunjukkan kejantanan dan kelaki-lakian seorang laki-laki. Tidak pantas begitu. Atuqabbiluna sibyanakum. Lu mosok kok seorang nabi nyiumin anak kecil. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab orang Badui tadi? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Au amliku laka?" Apakah saya berkuasa, kata Rasulullah. Jadi apa kuasa saya? Apa kemampuan saya? An naza'allahu min qalbika rahmah. Kalau memang rahmat itu, kasih sayang itu oleh Allah sudah dicabut dari hatimu. Jadi maksudnya Nabi Muhammad, kalau memang Allah sudah mencabut kasih sayang dari hatimu, maka saya bisa apa? Artinya, kesukaan orang tua mencium anaknya, atau secara umum orang-orang dewasa mencium anak kecil karena ciuman kasih sayang, itu adalah bentuk di dalam hatinya penuh dengan kasih sayang. Kalau sudah tidak senang, bukan sekedar mencium, bahkan tidak senang sama anak kecil, ini ciri hati orang tersebut sudah kering dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk, Bu, di dalam masjid ini juga, kalau takmirnya masih sayang dengan anak kecil dikasih tempat, anak kecil difahamilah ketika mereka rame, ketika mereka lari-larian, ketika mereka teriak-teriak, itu kan normal, memang masih kecil. Itu tandanya orang tersebut adalah orang yang hatinya penuh dengan kasih sayang. Bahkan di zaman Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardahu, itu Umar mau cari gubernur. Mau cari apa? Gubernur. Apa yang terjadi? Dipanggil salah satu orang dari suatu kabilah. Karena sampai cerita kepada Umar, orang tersebut adilnya Masya Allah. Rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Ilmunya juga bagus. Kemudian kesigapannya untuk melayani masyarakat atau umat juga keren. Maka apa yang terjadi? Sama Umar dipanggil orang tadi untuk dites, untuk wawancara. Pantas gak dia jadi gubernur? Ketika orang yang mau diwawancara itu datang, pas Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu itu sedang mencium anak kecil. Maka laki-laki itu bilang, "Ya Umar, Umar lo ini," kata dia, "Umar, kok nyium anak kecil? Saya punya beberapa anak, tidak ada satupun yang saya cium." Harapannya dia itu menunjukkan kekuatan. Harapannya orang itu menunjukkan kejantanan, keberanian. Sehingga kalau sampai nyium anak kecil dianggapnya, maaf ya, kalau bahasa kita sekarang mungkin, kok koyok banci sih? Gitu loh, maksudnya gampangan itu ya. Kok tidak laki-laki banget? Laki-laki itu yang dicium tembok. Laki-laki itu yang dicium anak panah. Yang dicium, astaghfirullah wa atubu ilaih, nas'alullah as-salamah wal afiyah, semoga selamat ya, aspal gitu. Yang dicium apa lagi? Kompor. Yang dicium apa? Pucuke peluru. Berangkat kuburan insyaallah. Nah, maka dengan itu ketika laki-laki ini datang, Umar pengen ngecek dia bener ndak dia ini calon pemimpin yang bagus. Ternyata pas itu Umar radhiyallahu anhu sedang mencium anak kecil, bilang, "Saya Umar punya anak kecil banyak, ndak ada satupun yang saya cium." Apa kata Umar? "Kamu ndak nyium anak kecil?" "Ndak." Kata Umar, "Sudahlah. Nyium anak kecil itu rahmat dalam hati. Berarti kamu tidak pantas jadi pemimpin karena kamu tidak memiliki rahmat di dalam hati. Sama anak saja kamu tidak nyium, bagaimana nanti dengan
dengan masyarakatmu. Bukan maksudnya nyium masyarakat, maksudnya dengan masyarakat nanti khawatir kamu tidak punya kasih sayang. Maka kata Umar, berarti memang Allah tunjukkan kepada saya kamu tidak pantas jadi gubernur, jadi pemimpin. Maka mencium anak kecil itu bukan perkara remeh, Bu. Itu perkara yang besar. Ini ibadah yang luar biasa yang menunjukkan tersimpannya kasih sayang di dalam hati. Apalagi seorang suami nyium istri. Lah serius, nyium istri. Jadi ciuman itu tidak harus pembukaan, Bu. Tolong difahami ya. Air minum santri. Tidak ada jargonnya apa gitu. Bisa baca kitab setelah minum air ini. Tidak ada. Jadi termasuk ciuman seorang suami kepada istrinya. Cobalah. Jujur ya. Ini bukan untuk menunjukkan vulgar, tapi yo nyemangati yang lain. Siapa yang kalau mau tidur pipinya dicium sama suaminya? Angkat tangan. Nggak, kalau kadang-kadang nggak perlu. Yang rutin tiap malam. Loh, bukan pamer nyemangati yang sudah sepuh-sepuh ini kesian. Ini kan rata-rata berapa di sini usia? 40 ke atas? Ya mungkin kalau diambil rata-rata 40 ya. 60. 50 kalau diambil rata-rata. Enggak, ini kalau diambil rata-rata 40-an lah. Karena ada yang masih 17, ada yang masih... Mas Arif anaknya usia berapa itu? Nah itu yang nulung itu, yang 2,5 itu loh. Yang 2,5 itu kalau diambil rata-rata nulung yang lain. Nah maka termasuk, yo kalau bisa. Nggak usah ciuman. Gak usah ngambung-ngambung. Ya Allah kate turus, wong kesel ngantuk kate ngambung, telapos nih Mas. Nggak gitu. Ini ciuman sekedar apa? Menunjukkan rasa kasih sayang. Nah maka sampai ketika seorang laki-laki yang akan Umar angkat menjadi pemimpin, ternyata laki-laki itu tidak pernah mencium anak kecil, sama Umar apa? Langsung gugur dari seleksi. Ini tidak layak jadi seorang pemimpin. Kenapa? Kalau sama anaknya saja tidak punya rahmat dan kasih sayang, bagaimana dia bakal rahmat dengan anak buahnya, dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya? Nah maka yang pertama di situ dulu. Maka ini perkara perlu diamalkan, Bu ya, kalau punya anak kecil. Nah untuk yang belum punya, tidak apa-apa, yang sabar. Yang apa? Sabar. Karena apa? Punya anak itu ujian. Belum dikaruniai anak juga ujian. Sampai ada kisah bagaimana orang-orang yang tidak punya anak itu ternyata sampai bersyukur gara-gara teman-temannya dia yang punya anak. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Ternyata anaknya kacau semua. Sampai akhirnya yang tidak punya anak itu merasa apa? Alhamdulillah yo, kok aku sampai gak duwe anak. Ojo-ojo le aku duwe anak. Yo podo kaya iku. Masuk penjara karena ini, ketemu di tempat ini, makan ini, minum ini, kumpul. Ini mereka sosial tambah entek suara nih. Cek. Enak sudah, biarin. Sudah. Apa kandungan hadis ini, Bu? Hadis yang ke-90 yaitu Rasulullah SAW mencium anak kecil dan Rasulullah mengingkari seorang Arab Badui yang tidak mau mencium anak kecil. Karena apa? Karena apabila kita tidak mau mencium, itu ciri rahmat Allah telah dicabut dari hati kita. Nomor satu, manfaatnya, faedahnya hadis ini, kandungan hadis ini adalah bolehnya mencium pipi anak dari kerabat yang mempunyai pertalian mahram maupun yang bukan mahram sebagai bentuk kasih sayang dan kelembutan terhadap mereka. Jadi kalau sama anak kecil, selama tidak memunculkan fitnah, boleh dicium. Tapi hati-hati, kalau yang nyium itu orang lain, bukan keluarganya. Kalau perempuan mendingan enggak. Misalkan perempuannya sudah umur 4-5 tahun. Sekarang kan sudah mulai kelihatan ya. Umur 4-5 tahun itu kan mulai ketok. Elek yo elek, ayu yo ayu. Kenapa? Karena kan, khawatir. Kalau memang nanti khawatir memunculkan sesuatu yang tidak baik, mendingan cium tangan saja. Tapi kalau dirasa aman, mungkin masih terlalu kecil, masih umur 2 tahun, 2 tahun setengah, dicium tidak apa-apa. Ketika dia lawan jenis. Tapi kalau
sejenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, tidak jadi masalah, boleh dicium. Bahkan hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Yang kedua, menyayangi kerabat adalah sunnah, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis yang berikutnya. Haddatsana Abu Salamah ibnu Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Disebutkan dari Abu Salamah ibnu Abdurrahman bahwasannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan ibn Ali wa 'indahu Al-Aqra' ibnu Habis At-Tamimi jalisun. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan ibnu Ali. Jadi cucunya ya, yang namanya siapa? Hasan bin Ali. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan bin Ali, di sebelahnya ada Al-Aqra' ibnu Habis. Ini nama laki-laki, Aqra' bin Habis At-Tamimi. Jalisun, dalam keadaan Aqra' bin Habis sedang duduk. Faqala, maka Al-Aqra' mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mereaksi perbuatannya Nabi Muhammad tadi. Ini reaksi yang spontan ketika dia lihat Nabi Muhammad mencium cucunya, moro-moro dia langsung gitu, kayak kaget. Karena maaf Bu ya, kita juga ketika membaca hadis itu juga perlu ngerti sedikit banyak tentang karakteristik orang Arab, di mana hadis itu ada di antara mereka. Sebagaimana Asy-Syaikh rahimahullah barusan meninggal, Al-Mubarakfuri, Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, penulis kitab Ar-Rahiqul Makhtum, itu ketika nulis sejarah Nabi, sirah Nabi, itu tidak langsung masuk ke sejarahnya, lahirnya, diangkat jadi Nabi, pernikahannya, kemudian di gua Hira, di gua Thur segala macam. Tidak. Tapi apa? Dijelaskan dulu kabilah-kabilah Arab, karakteristik orang Arab. Kemudian itu dijelaskan. Kemudian demografi. Anda ngerti demografi? Apa? Percuma ngerti pun tidak manfaat buat Anda ya. Masya Allah, bagus kan? Nah, demografi. Kemudian macam-macam diceritain. Supaya apa? Ketika Anda masuk pada sejarah, Anda wes ngerti Bu. Anda sudah memahami secara utuh, secara keseluruhan. Termasuk ini. Ketika Al-Aqra' bin Habis itu kaget. Karena memang orang Arab itu wataknya apa? Keras. Maka orang Arab yang wataknya paling lembut itu orang Yaman. Arab dari Yaman. Ketika kelompok dari Yaman datang, Rasulullah bilang apa? Atakum ahlul Yaman araqqun nasi quluban. Telah datang kepada kalian penduduk Yaman manusia sak dunia yang hatinya paling lembut. Araqqun nasi quluban, manusia yang hatinya paling lembut. Maka Rasulullah nyambutnya orang Yaman yang datang ke Madinah itu sambutannya luar biasa. Karena apa? Mendatangkan kebaikan, mendatangkan ilmu, mendatangkan hikmah dan macam-macam. Nah sudah, karena orang Arab yang memang watak dasarnya keras, maka Al-Aqra' bin Habis ini ketika ngelihat Rasulullah menampakkan kelembutan kepada anak kecil, itu dianggapnya apa? Menurunkan kewibawaan ini. Ini menjatuhkan kejantanan ini. Masa laki-laki yang tugasnya perang, pegang pedang, kemudian apa? Ghilzah wal 'unuf wa syiddah, keras, tegas, kok nyium anak kecil. Maka Al-Aqra' bin Habis mengatakan, inna li 'asyratan minal walad, ya Rasul, saya punya 10 anak laki-laki. Ma qabbaltu, anaknya berapa? 10. Dan 10 ini siapa? Laki-laki. Belum yang perempuan ya. 10. Karena yang dicium Nabi Muhammad siapa? Al-Hasan. Al-Hasan laki apa perempuan? Laki. Maka anak itu Bu, kalau dianggap anak itu beban, ya 2 wis angkat tangan. Aduh wis gak kuat wis mah. Turun manengko, aduh ngelahir noi. Ayo Bu, tarik Bu, tarik. Dah, buang. Tarik. Dong. Aduh. Lebay. Nggak gitu juga ya? Oh enggak. Gimana? Saya pernah nemeni istri saya lahiran di rumah sakit dekat sini. Sini. Dekat sini. Itu baru suruh narik dikit melayu saya sudah. Bukan karena istri saya yang teriak. Tonggo nih sebelah. Kabur saya. Dan semenjak itu tidak pernah saya nemenin istri saya kelahiran. Yang terakhir bahkan, bukan yang terakhir, yang ketiga, anak ketiga lahiran di Malang,
Itu anak saya lahir, saya ditelepon sama umi saya ketiduran di mobil. Nah, apa mah? Kenapa? Anak wis lahir. Oh ya wis. Baru turun saya. Sok-sokan berani. Waduh, ketinggalan saya Bu Dokter, ya Allah. Kok aduh, capek saya dari malam nunggu. Padahal gak wani aslinya. Sudah. Saya mau cerita apa kok sampai sana tadi? Nah, maka kalau anak itu Bu dianggapnya beban, ya dua ya sudah. Kenapa? Karena orang itu kalau dapat beban, kepingin banyak apa kepingin sedikit? Anda kalau ingin hidup penuh beban atau ringan dari beban? Ringan kan? Normal. Nah, kalau anak Anda anggap beban, ya Anda tidak kepingin banyak. Kenapa? Karena membebani, ngerepoti, kate turu, kak iso. Kate arisan direpoti anak. Iya enggak? Nanti kita pengen senam anak gandoli. Kita pengen ngopi, ribut, repot, rewel sama anak. Kita pengen sama suami, anak belum tidur. Nanti WA-WA, wis aman mas, wis turu. Ayo. Itu kalau anak dianggap apa? Beban. Maka satu, kayak gak pantes. Mosok mek siji. Tapi loro itu kok bahasa Jawa ya? Ketika loro sakit ya. Ketika punya anak dua, itu pun punya anak dua bukan karena keinginan, tapi apa? Pantes-pantesan. Mosok sih mek siji. Nah, ketika sudah dapat dua, wis lega. Wis mas ya, ketok ayo mas. Apa nih ikumu mas? Apa yang KB steril itu loh, jangan salah paham. Apa KB, hati-hati Bu. Apa hukum motong itu Bu? Dalam Islam haram. Yang terlanjur sambung lagi. Atau kalau tidak bisa disambung, tanggung jawab kafarohnya suami suruh nikah lagi. Yo ijole apa? Anda bagaimana nyambungnya yo? Cari perempuan yang masih tersambung. Setuju? Saya kok setuju ya. Sudah itu yang 30 detik ke belakang itu guyon. Nah sudah, maka hukumnya motong haram Bu. Artinya apa namanya, steril ya. Yang ndak bisa anak ya, yang betul-betul dites wis ka iso mutlak ndak bisa punya anak. Hukumnya apa? Haram. Yang boleh itu apa Bu? Menjaga jarak. Nah kalau cuma diikat, dijepit, itu mendekati. Karena apa? Rata-rata kalau sudah lama diikat itu tidak bisa punya anak. Rata-rata begitu. Walaupun 1-2 bisa, maka sesuatu yang mendatangkan kemudorotan itu dihindari. Nah maka ya sekedar pakai cara yang lain lah. Ya yang penting kan bisa hitungan hari segala macam. Sudah, tidak usah bahas KB. Ada bidan di sini. Mana Bu bidan? Nah sudah, apa yang terjadi Bu? Tapi kalau anak itu dianggapnya adalah aset, ngerti aset? Anak itu dianggapnya adalah, misalkan Anda punya tanah, itu namanya apa? Iya aset kan. Kalau anak dianggap aset, maka Anda kepingin punya aset banyak apa sedikit? Jujur wis, dari situ dulu. Kalau dianggap beban, kepinginnya banyak apa sedikit? Sedikit, karena anak dianggap beban. Kalau orang tua panjenengan zaman dulu nganggap anak itu beban, ndak ada pengajian Bunda Smart ini, ndak ada entek wonge. Tapi orang tua panjenengan zaman dulu Bu, mudah-mudahan sing siji dadi dokter, sing siji dadi insinyur, sing siji dadi bojone ustad, sing siji dadi iki. Akhirnya apa? Ini muncul generasi Masya Allah luar biasa. Tapi coba zaman dulu orang tua panjenengan nganggep anak itu adalah beban, ya sentek. Nah maka jangan anggap anak itu beban Bu, anak itu aset. Nanti dia yang nganterin Anda umroh. Nanti yang satunya kalau panjenengan sakit dia bagian yang ngobati. Nanti yang satunya bagian kalau panjenengan pengen jalan-jalan dia yang nyangoni. Nanti yang satunya bagian kalau panjenengan itu sedih dia yang ngajak panjenengan jalan-jalan ke Australia. Nah kalau anak itu dianggap aset, maka Anda tidak akan menganggap anak itu sebagai beban. Pengen punyanya berapa kalau aset? Banyak. Maka lihat laki-laki ini. Anak saya Rasul yang laki 10, yang perempuan yang bumbuan mungkin banyak juga kan. Nah maka coba angkat tangan yang ibu-ibu nun sewu nggih, jujur aja enggak apa-apa. Yang anaknya di atas 5. Ini penyakit sudah. Yang di atas 5. Terus berapa? 2. 3 pun itu kebablasan Ustaz. Wayayanu lah kok terus nih mali dadi 3. Berapa? 5. Yang paling besar usia berapa?
bagus. Ini masih bisa 7, 8, 9 masih bisa ini. Serius, kalau anak pertama 18 berarti masih kok ngeruncel heram sih mbak. Loh, oh enggak kak. Bagus. 5, bagus. Insya Allah nanti tambah banyak. Kenapa? Anda enggak tahu bu, anak mana yang bakal nyenengin Anda. Alhamdulillah, berkah itu anak kembar itu berkah itu. Ada yang nanti Anda enggak tahu mana anak yang ngelegakno hati. Anda enggak tahu nanti mana anak yang bakal menjadi syafaat di hari kiamat. Maka perbanyak, insya Allah bagus. Sudah, kita lanjutkan. Itu bukan materi kita. Sudah, maka dikatakan di sini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini Al-Aqra bin Habis ketika melihat Nabi Muhammad mencium Al-Hasan ibnu Ali, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini memiliki 10 anak laki-laki. Ma qabbaltu minhum ahada. Satu pun dari yang 10 itu, satu aja, tidak ada yang saya cium. Tidak ada yang saya cium. Ini keren atau memalukan? Keren atau memalukan? Memalukan. Ma qabbaltu minhum ahada. Satu pun tidak ada yang saya cium. Satu pun. Mulai lahir sampai mungkin sekarang sudah ada yang umur 11, 12, 13, tidak ada satu pun yang saya cium. Kenapa bu? Mumpung sik cili ambungono. Nanti kalau mereka sudah SD kadang-kadang wis risih. Apalagi turun di sekolahan, ibunya nganter pakai motor, sama ibunya anaknya mau dicium. Kayak mama iki. Kayak mama. Biasa padahal ya gak mama loh. Ibu sino ditolak koncoku, tidak mau. Maka mumpung mereka masih kecil itu dibanyakin. Sehingga apa? Nanti sampai mereka besar mereka terbiasa. Mereka tidak segan. Mereka tidak merasa risih. Tapi kalau mulai kecil tidak pernah, itu nanti jadi bukan sekedar risih ya, tapi hatinya itu kering gitu loh bu. Hatinya itu apa? Kering. Sampai saya punya kakak, sekarang umurnya sudah 40 lebih. Itu kalau pulang ke rumah umi saya, itu turunnya be umi saya. Tidurnya sama umi saya. Saking kolokan. Kolokan itu apa? Ngalem. Tapi ngalemnya ngalem bagus. Ngalem sama ibunya. Coba ngalem sama perempuan lain ya apa? Ngalemnya bagus. Dan Masya Allah, luar biasa. Kalau datang bu, itu kamarnya umi saya dibongkar. Diresi sampai pucuannya dipan. Bongkar. Umi saya suruh ngungsi sebentar ke kamarnya siapa gitu, kamarnya. Saking apa? Saking waktu kecil disayangnya luar biasa. Maka rasa sayang itu akan senantiasa muncul sampai dia dewasa, sampai dia besar. Nah, maka umur masih kecil itu jangan dilewatkan. Maka eman kalau menyia-nyiakan waktu ketika anak kita masih kecil. Kita tidur sama dia ndak malu, kita ciumin dia ndak malu. Bahkan kalau dia sakit kita gosokin badannya pakai mie, tidak malu. Sehingga ketika dia dewasa dia akan melakukan yang sama kepada kita. Jadi sudah kenyang dengan kasih sayang. Maka apa Rasulullah katakan? Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala. Nabi Muhammad merasa aneh bu. Itu Al-Aqra bin Habis yang ngomong tidak pernah nyium anak kecil, sama Rasulullah langsung dilihat. Dan pandangannya bu, itu pandangan aneh, pandangan merasa bertanya-tanya gitu, penuh tanda tanya. 10, tidak ada yang kamu cium satu pun dari mereka? Tidak. 10 loh. Kalau panjenengan lah minimal lahir procot lah diambungin. Setelah itu kan dia tidak tahu lagi. Ya kan? Ini 10. Rasulullah sampai ngelihat dengan wajah apa? Wajah heran bu. 10. Tidak pernah dicium. Tidak. Apa kata Rasulullah? Man la yarham, la yurham. Yang tidak mengasihi, tidak dikasihi. Artinya apa? Yang tidak menyayangi manusia, tidak akan disayangi oleh Allah. Dalam hadis yang lain, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluknya Allah yang ada di bumi, maka Allah akan menyayangi kalian. Maka hati-hati bu, ini jawaban dari kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Kemudian kalau kita menyayangi, maka kita akan disayangi oleh Allah. Maka ingat, apa kandungan hadis yang kedua ini? Mencium anak, baik yang termasuk mahram maupun yang tidak termasuk mahram, adalah untuk mengungkapkan rasa kasih
sayang dan kelemah lembutan, bukan untuk kenikmatan dan syahwat. Maka ingat, kalau menciumnya sudah untuk kenikmatan dan syahwat, maka tidak boleh. Yang bisa ngontrol siapa? Diri sendiri. Misalkan saya ketemu ada di Kediri satu, sampai sekarang saya mulai cium dak gitu loh. Itu ngaji sama saya, dibawa sama bapaknya mulai lahir. Jadi sudah kira-kira usia berapa bulan gitu, saya dibungkus, itu udah dibawa ngaji. Karena bapak sama ibunya Masya Allah, tabarakallah, istiqomah. Sudah mulai bisa jalan. Pokok ben ketemu salim. Kalau ngaji pulangnya ndak salim sama ustadz, itu sampai rumah ngeruang. Sampai pernah sekali diteleponin saya supaya anaknya tenang. Sudah pernah satu kali kejadian, saya pengajian di Kediri, itu kunci motor saya taruh depan sejadah, sama dia diambil sama anak kecil ini. Ketika sholat yang maghrib, waduh, saya mulai sholat gak tenang. Aduh, hilang ada isi. Wes kacau ini sholat ini kan. Ndak lama balik bu, sebelum salam dijoli kunci mobil. Tak pikir pinter, bagus. Ini ndak salah kalau saya sayang sama anak ini mulai kecil. Ditukari kunci mobil. Saya juga ndak tahu itu kunci mobilnya siapa. Ndak lama akhirnya ketika saya pengajian, saya kasih takmirnya, akhirnya balik semula. Saya dapat kunci motor, kunci mobilnya balik sama pemiliknya. Getun roto anjurone hati. Aduh. Kok yo ketemu sing duwe gimana? Coba gak ketemu kan enak gitu. Nah sudah, sekarang dia sudah mulai agak besar. Umurnya sudah mendekati 5 tahun. Saya ini mulai mau dicium kayak waktu dia kecil. Kalau saya pribadi tidak ada masalah. Tapi saya khawatirnya orang yang ngelihat itu loh. Ustadz kok geragas men sih? Kok saya... Dalam keadaan, ya Allah, tidak ada perasaan apapun. Nah, tapi kalau sudah mulai muncul seperti itu, bu, khawatir memunculkan salah faham dari orang lain, khawatir yang muncul adalah kenikmatan dan syahwat, maka bukan lebih baik dihindari. Harus dihindari. Tapi kalau munculnya kasih sayang, munculnya apa? Munculnya bentuk rahmat, munculnya adalah rasa kelemah lembutan, munculnya adalah rasa ingin welas asih sama anak kecil, maka boleh. Baik mahram ataupun bukan. Ingat ya, anak kecil, bukan ibunya anak kecil. Faham adik-adik ya? Faham. Yang kedua, orang yang tidak mau menyayangi, salah satu bentuknya apa? Tidak senang nyium anak kecil. Itu salah satu bentuk orang yang tidak mengasihi. Salah satu bentuknya apa? Dia tidak mau mencium anak kecil. Maka apa balasan untuk dia? Maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah yang maha penyayang. Sampai sini faham ya? Jadi ada sunnah mencium anak kecil. Wabil khusus, wa khususul khusus, anaknya sendiri. Sering-sering mumpung dia masih kecil, diciumin. Dan beda, laki sama perempuan beda. Kalau perempuan, sampai SMP masih kolokan. Bahkan sudah lulus kuliah, sudah jadi dokter. Saya punya, ya bukan teman, sudah kayak saudara di Bekasi. Itu anak perempuannya sudah jadi dokter sekarang. Itu kalau ketemu bapaknya, papi. Ada ustadz. Nggak apa-apa Depi. Kan anak sama papi. Tak pikir aku gak keliru ngambung aku hari ini. Saya kan takut. Serius bu. Dan itu dia lakukan dimanapun. Walaupun saya ingetin. Tapi kalau di depan umum ya nampaknya kurang pantas. Itu kalau anak perempuan. Kalau anak laki, saya kelas 3 SD kalau mari diambung ibu Itu kalau laki. Iya apa enggak? Iya. Kalau anak laki itu ya ono gimananya gitu loh ya. Ono roto-roto gengsi, malu, risih, apalagi di depan temennya. Itu bisa masuk kelas dibully habis itu. Entek wis kalau melok bal-balan, kongon keterampilan nih ngerajut, nyulam, bikin sulak, kerajinannya itu nanti ndak boleh ikut sepeda, ndak boleh ikut apa? Bal-balan wis gak oleh. Nanti disuruhnya bikin bentel hati yang mulai berjauhan. Masya Allah. Sudah. Maka mumpung mereka masih kecil, ayo bismillah banyakin. Dan kalau anak perempuan itu lebih menyenangkan ketika disayang dibanding anak laki. Kalau anak laki kadang-kadang mesti ono
Dirangkul itu loh. Tapi kalau anak perempuan dirangkul, balas rangkul. Dan itu dalam Islam bernilai ibadah yang hukumnya apa? Sunnah yang mendatangkan kasih sayang dari Allah untuk mereka yang mampu melakukannya. Semoga kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk itu, dan dengan itu kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai ada satu kisah tentang anak kecil ini yang menjadikan preman tobat. Sampai preman itu sampai apa? Sampai tobat. Dan itu kisahnya karena apa? Karena anak kecil yang begitu apa? Menyenangkan di dalam hati. Bab yang berikutnya, bab yang ke-51, bab adab ayah dan berbuat baik kepada anaknya. Jadi adabnya seorang ayah. Coba lihat dalam Al-Quran. Banyak cerita-cerita tentang para nabi dengan anaknya. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Ibrahim mengangkat, meninggikan pondasi Ka'bah bersama siapa? Ismail. Rata-rata kalau orang ngomongnya apa? Bangun Ka'bahnya. Padahal di situ ada nilai bagaimana seorang ayah bekerja sama dengan anak di dalam ketaatan kepada Allah. Ini adab. Ada lagi yang lain. Ketika Nabi Ibrahim berbincang dengan Ismail ketika Ismail mau disembelih. Ini bukan sekedar ngomong tentang ujian, tapi ngomong bagaimana menjalin komunikasi yang baik antara seorang ayah dengan anak dan macam-macam. Cuma sayangnya sisi keluarga dalam Al-Quran itu kalau muncul mesti kalah dengan sisi ibadah, kalah dengan sisi tauhid, kalah dengan sisi fikih, kalah dengan bagian-bagian yang lain. Padahal bagian keluarganya ini penting juga untuk dipelajari. Nah sekarang adab ayah. Jadi adab ayah itu artinya bagaimana seorang ayah memiliki adab terhadap siapa? Anak, atau minimal terhadap keluarga, atau minimal kepada anaknya, dan berbuat baik kepada anaknya. Ini ada dua hadis dan keduanya keren. Keduanya apa? Keren. Yang pertama, halaman yang ke-116. Anil Walid ibni Numair ibni Aus annahu sami'a abahu yaqul, dari Al-Walid bin Numair bin Aus, dia mendengar ayahnya mengatakan. Jadi ada hadis yang periwayatnya itu rawinya an itu dari bapak sampai 9 ke atas. Paham enggak 9 ke atas? Artinya dari anak, bapak, kakek, buyut, cangga, warek apa wareng? Wareng, utut-utut, udel-udel, koping-koping, meripat-meripat, rambut-rambut, sampai berapa? Sampai 9. Itu menunjukkan apa? Kuatnya tradisi ilmu di dalam keluarga mereka. Sampai ilmu itu didapatkan oleh anak dari bapak. Bapak dapat dari kakek, nah, seperti itu. Sampai ada yang 9 ke atas. Nah kalau ini dari Walid ibnu Numair ibnu Aus, dia mendengar siapa? Ayahnya mengatakan, kanu yaquluna, bahwasannya mereka biasa berkata, as-salah minallah wal adab minal aba. Kesolihan itu adalah pemberian dari Allah, sementara adab itu diambil dari bapak. Maka hati-hati, kalau ada anak yang tidak beradab, yang pertama kali tertuduh adalah bapaknya. Adab. Tapi kalau karakter, ibu. Karakter itu apa? Beda loh, karakter sama adab. Adab itu seni bermuamalah dengan orang lain. Ketemu senyum, ketemu salim, ketemu menyapa. Itu namanya apa? Adab. Kalau karakter itu lebih kepada pemberani, dermawan, pelit. Maka rata-rata kalau ibunya pejuang, anaknya pejuang. Kalau ibunya dermawan, anaknya rela berkorban. Rata-rata begitu. Karena kalau karakter itu
nampaknya lebih kental diambil dari ibu dibanding dari bapak. Kenapa? Karena bapak itu kan kumpulnya jarang sama anak. Tapi kalau ibu kan lebih intens. Waktu interaksi seorang anak dengan ibunya lebih panjang dibanding dengan bapaknya. Maka saya pernah cerita di sini tentang ibundanya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i nangis pengen sekolah di sekolahannya anak-anak orang kaya, sementara ibunya tidak punya duit. Ibunya kan pembantu. Maka ketika Imam Syafi'i pulang sekolah nangis, ibunya tanya, mau kemana? Kenapa kamu nangis? Dibilang, pengen sekolah di sana loh bu, tapi sekolahannya mahal, khusus anaknya orang kaya. Sama ibunya bilang, sudah jangan nangis, kita berangkat sekarang. Coba, padahal tidak punya uang, tapi karakternya dibentuk. Sing penting kendel dhisik. Sudah ketika diajak berangkat, ternyata berangkatnya bukan ke sekolahan, diajak berangkat ke pasar. Diajak beli kursi, bangku. Diajak beli apa? Bangku. Sudah setelah sampai di sekolahannya, ibunya Imam Syafi'i keliling, cari di luar kelas tempat yang paling memungkinkan mendengar suara guru dengan jelas. Setelah ketemu tempatnya, bangkunya ditaruh di situ. Syafi'i, kamu taruh sini kursimu. Anak cerdas seperti kamu nggak perlu di dalam kelas. Di luar kelas saja sudah bisa pinter. Betul, akhirnya Imam Syafi'i pulang pergi bawa bangku. Temennya pulang pergi bawa tas, bawa buku. Jangan dikira tidak dibully bu, ya dibully, tapi karena ibunya apa? Kuat, karakternya terbentuk. Sampai singkat cerita ketika guru di kelasnya anak orang kaya tidak masuk, Imam Syafi'i memberanikan untuk ngajar. Katanya anak-anaknya orang kaya, biarin, kita bully anak yang mau melarat ini. Ternyata setelah Imam Syafi'i diizinkan ngajar, ketika gurunya tidak masuk, ngajarnya lebih enak, lebih pintar dibanding gurunya. Sampai anak-anaknya orang kaya ketika pulang ngomong ke orang tuanya, guru kita dipecat aja. Kenapa? Kami dapat guru lebih enak. Siapa? Teman kami sendiri, namanya Muhammad bin Idris. Besoknya bapaknya tidak percaya. Besoknya sekolah, bapaknya ikut sekolah. Kepingin ngetes guru baru. Ternyata bapaknya yo melok belajar akhir. Kok enak aneh gini nih. Akhirnya mulai hari itu Imam Syafi'i yang ngajar. Apa yang terjadi? Ibunya tidak perlu kerja lagi. Bayarannya Imam Syafi'i dari ngajar anak-anaknya orang kaya itu cukup untuk menghidupi dia plus ibunya. Coba karakter. Sampai ketika Imam Syafi'i, singkat cerita panjang, sudah besar, sudah dewasa, mendekati tua, itu pulang dari Irak, balik ke Mekah, bawa harta wakeh. Sama ibunya apa? Saya tidak mau anak saya pulang cari ilmu bawa uang. Pulang cari ilmu ya harus bawa ilmu. Akhirnya semua uangnya, emasnya, perhiasannya, untanya, kudanya, kainnya dibagi buat orang Mekah. Dan Imam Syafi'i masuk ke rumah ibunya tidak bawa apapun kecuali ilmu. Apa kata ibunya? Hadza waladi, ini baru anak saya. Sekarang tidak, baru mondok digadang-gadang. Cok mulai kecuali jadi menteri loh ya. Cok mulai kudu nggawa bojo papat loh ya. Enggak. Kata ibunya apa? Fair. Kamu tak kirim cari ilmu, maka saya tidak akan nuntut kamu pulang bawa duit. Wong saya nyuruh nyari apa? Nah beda kalau kamu tak keluarin, tak suruh nyari bapak. Pulang harus bawa. Nah, kenapa arahnya ke situ terus kalau di Bunda Smart ini ya? Ada apa dengan panjenengan ini bu? Tidak tahu, ini pemikiran pengaruh loh bu. Ini ada apa? Loh, kalau ada apa dengan Ustadz? Ada apa dengan jamaah? Kok di sini baru di sini Ustadz disalahkan loh ya? Di tempat lain jamaah yang salah. Sudah. Maka dibilang di sini bu, ini keren ini bu. Jadi kesolihan itu dari siapa? Allah. Itu merupakan minnah wa hibah. Hibah itu pemberian, minnah itu anugerah dari Allah. Orang jadi soleh, jadi taat, rajin ngaji, rajin sholat, rajin ke masjid, rajin puasa, ngomongnya santun, macam-macam. Itu semua kesolihan dari Allah. Tapi ingat, wal adab. Sementara adab itu budi pekerti dari siapa? Dari bapak. Dan salah satu yang saya hormat itu putranya Ustadz Abdul Qudus, Masya Allah. Namanya Omar. Itu ketemu di mana saja mesti marani, salaman, cium tangan, dan mesti sopan. Dan saya lihat memang abahnya orangnya baik. Jadi mesti pas. Dan ini ustadz-ustadz yang lain juga banyak seperti itu. Tapi yang saya tahu langsung itu Umar putranya Ustadz Abdul Qudus. Itu Masya Allah, nyenengin banget anaknya, nyenengin. Nah sudah, maka adab dari siapa? Dari bapak. Maka eman ya kalau bapaknya harus meninggalkan masa kecil anaknya sekedar untuk kerja belani oleh duit sing akeh. Padahal kadang-kadang uang banyak itu ya belum tentu baik kan.
Belum tentu baik. Kadang-kadang dengan uang yang banyak malah menjadikan kehidupan tidak baik karena merasa semuanya tercukupi, semuanya ada, semuanya terjamin. Maling garaya banggarai wonge bukan males, ngalem ya, ndak ada sifat fight-nya itu, ndak ada fight itu apa? Fight, pejuang, petarung. Jadi semangat untuk gelutan itu kan. Nanti maling menang, gak gampang gelut, bek tonggone gak gelut, bek bose gak gelut, bek anak kurang keren. Dunia lain gak ada gelutnya kurang keren. Astagfirullah. Udah 15 detik ke belakang bercanda. Karena ini kalau live tidak ada titnya gitu. Hadis yang kedua, kandungan dari hadis yang pertama, kesolihan adalah pemberian dari Allah, sedangkan adab yang baik adalah sebaik-baik pemberian orang tua kepada anaknya. Dan itu tanggung jawabnya siapa? Ayah. Mengajari dan mendidik merupakan salah satu tanggung jawab seorang ayah. Kalau ibu lebih kepada apa? Karakter tadi. Jadi kalau karakter itu bawaan sikap. Kalau adab, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Termasuk karakter itu adalah bagaimana dia menyikapi keadaan. Pas susah bagaimana, pas seneng bagaimana, pas dia banyak duit seperti apa, pas dia harus menghadapi itu semuanya apa? Karakter yang biasanya turunannya dari siapa? Ibunya. Hadis yang kedua disebutkan an Amir an Nu'man ibn Bashir haddatsahu anna abahu intalaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu faqala ya Rasul, dari Amir bahwasannya An-Nu'man ibnu Bashir menceritakan kepadanya bahwasannya bapaknya An-Nu'man ibnu Bashir ini pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bapaknya mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni ushhiduka anni qad nahaltu An-Nu'man kada wa kada. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, aku memintamu menjadi saksi bahwa aku telah memberikan kepada Nu'man, inni nahaltu an-Nu'mana kada wa kada. Aku kasih buat anakku ini dan itu. Akulla waladika nahalta. Maka Rasulullah tanya sama bapaknya An-Nu'man ibnu Bashir, bapak, apakah semua anakmu kamu beri yang sama seperti apa yang kamu berikan kepada yang satu ini? Ini loh bu, adil ya. Qala, maka bapaknya mengatakan, la, tidak. Aku hanya memberikan kepada yang satu ini. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, fa ashhid ghairi, maka saya tidak mau jadi saksi. Kamu cari aja saksi-saksi yang lain. Kalau caranya begini saya tidak mau. Kalau tidak adil begini saya tidak mau. Fa ashhid ghairi, cari saksi selain saya. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawa'ah?" Bukankah kamu senang kalau nanti semua anak-anakmu ini baiknya kepada kamu sama semua? Kabeh apik semuanya baik. Bukan cuma yang satu baik gara-gara kamu kasih, yang lain jahat gara-gara tidak kamu kasih. Maka ini hati-hati bu, lek dum-dum warisan itu loh. Lebih pas lagi sebelum diwariskan misalkan. Karena hartanya banyak, khawatir kalau dum-dum waris nanti, kalau nunggu dia meninggal, nanti justru yang paling butuh jatahnya malah dapat sedikit gara-gara mungkin dia perempuan ya. Padahal justru anak perempuan ini yang kebutuhannya paling banyak misalkan. Sementara sing lanang wis oge karena yang laki ini presiden. Bagaimana Haji Yuning? Siap di depan alun-alun lagi? Bukan alun, apa? Anur waktu itu Anur ya, Kili Suci ya. Taman Kili Suci ya, sudah siap, sudah seragamnya sudah dibikin. Belum. Bagus. Dukung bagus, tidak apa-apa. Tapi ya wes kita harus mulai mengerti artinya kan. Ya apa cara nih? Kita politik itu kayak bukan kolam kita ya. Yo dukung silahkan. Saya pun dukung. Nomor berapa Ustadz? Nomornya belum keluar. Siapa orangnya Ustadz? Anda tahulah kira-kira saya dukung siapa ya? Ya. Pokok dukung itu jangan yang pernah berkhianat, jangan yang suka nonton porno, itu aman wis, insyaallah aman. Yang suka-suka nonton porno itu, kan katanya Dokter Boyke itu orang kalau kecanduan film porno otaknya apa? Rusak. Terus kalau orang-orang otaknya rusak masa disuruh mimpi ini ya? Iya, enggak pantas. Enggak pantas. Siapa yang kampanye? Enggak ada kampanye.
Kampanye itu gak dibayar kok kampanye. Kalau saya dijadikan jurkam itu karuan. Takon 1 titik berapa juta gitu menisan ae. Ya guys gak oleh kalah terus mendukung mesti sing didukung kalah. Zaman mulai saya nyoblos loh, Bu. Gak tahu sing tak coblos menangi gak tahu, Kenapa? Maka saya kepingin sekali-sekali nyoblos yang menang ya sekaruan sekolah sing bakal menang sopo coblos saya. Cek kerasa rasanya menang itu. Mesti benyoblos kalah terus. Cuma kakak, alah percuma modal semangat gak tahu menang. Sudah, astagfirullah wa atubu ilaih. Apa tadi? Nah maka Bu, kalau Anda khawatir nanti dibagi waris, apa yang Anda inginkan tidak terwujud, sing melarat oleh kok malah titik, sing wis sugih oleh kok, maka ada cara namanya apa? Dibagi sebelum Anda meninggal, tapi pembagiannya bukan waris, pembagiannya apa? Hibah. Tapi hibahnya harus dimusyawarahkan dengan adil. Dijak ngomong baik. Iki lho, sampai lak wis sugih ha. Kerja ya wis lancar, anak-anak ya wis mentas kabeh. Iki lho adikmu wedok. Bojone kerjane ya sik durung mapan, anake akeh sing ndek pondok ae 14, durung sing ndek. Lho kenapa? Lho, kan tadi anak sebagai aset. Lho, ya gak masuk. Wes diceramai dawa ndak masuk. Anak kan sebagai apa tadi? Aset. Anak di pondok 14, sing kuliah ono 7, sing durung sekolah ae 4, ya kan? Nah, sudah. Anak piro ya sudah panjenengan hitung sendiri aja. Nah, maka dibicarakan dengan baik. Maka Rasulullah mengatakan, kalau mau bagi, bagilah yang adil. Kalau satu dikasih, semua dikasih, walaupun mungkin secara adilnya pemberiannya tidak harus sama, sesuai kadar kebutuhan. Maka Rasulullah bilang, bukankah kamu ingin nanti mereka itu baiknya kepadamu juga sama? Maka kalau kamu kepingin baiknya mereka sama, kamu kasih kebaikan kepada mereka juga harus sama. Kalau yang satu dikasih, yang lain juga dikasih. Kalau yang satu tidak dikasih, yang lain jangan dikasih. Maka Rasulullah bilang, kalau baginya tidak adil, saya tidak mau jadi saksinya. Saya tidak mau jadi saksinya. Faqala, maka bapak itu mengatakan, bala, ya sudah, saya kepingin anak saya berbakti dengan kebaktian yang sama. Qala, fala idzan, maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu, ya sudah, kalau begitu jangan dilakukan, jangan dikasih sama Nu'man bin Bashir ini. Qala Abu Abdullah Al-Bukhari, laisa syahadatu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukhsatan. Maka persaksian dari Nabi itu bukanlah keringanan. Maksudnya apa? Nabi Muhammad tidak mau menjadi saksi sesuatu yang salah, nanti dianggap kesalahan itu akan menjadi benar ketika Nabi Muhammad jadi saksinya. Salah ya tetap salah. Maka kandungan hadis ini, seseorang wajib menyamakan pemberian kepada anak-anaknya. Jika dia melebihkan pemberian kepada salah satunya, menurut imam yang 3 hukumnya boleh tapi tidak disukai, dan hibahnya tetap sah. Jadi kalau memang dikasih yang satu lebih banyak dibanding yang lain, itu makruh walaupun pemberiannya hukumnya apa? Sah. Tapi itu kalau tanpa alasan. Kalau ada alasan, misalkan anaknya lebih banyak, misalkan yang satu sudah kaya, misalkan dia lebih butuh karena dia anak perempuan, suaminya sudah meninggal, maka makruhnya hilang. Yang kedua, disunnahkan merekatkan sesama saudara. Jadi sunnahnya itu malah menjadikan anak-anak kita itu akur. Jangan sampai mereka apa? Musuhan gara-gara bedanya atau pilih kasihnya orang tua di dalam pemberian. Tidak melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan permusuhan di antara mereka atau menyebabkan perbuatan durhaka kepada orang tua. Jadi kalau yang satu dikasih, yang satu enggak, nanti yang enggak dikasih bakal durhaka. Kalau dia dosa karena durhaka kepada kita, tapi kita sebabnya, maka dosanya kembali kepada siapa? Kepada kita yang menjadikan dia durhaka. Yang ketiga, memang diakui hati bisa condong kepada salah satu anak atau istri, namun pemberian wajib sama. Kalau urusan hati, memang itu di tangan siapa? Allah. Tapi kalau urusan pemberian wajib adil. Sebagaimana Nabi Muhammad lebih condong kepada siapa di antara istri-istrinya? Ibunda Aisyah. Tapi jatah malam adil. Maka ketika Rasul ditanya, ya Rasul, siapa manusia di dunia ini yang paling kamu cintai? Rasulullah wenteng, Aisyah. Kata sahabat yang tanya, lu yo ngerti ya itu istri kamu kok. Maksud saya yang laki-laki itu loh siapa? Karena sahabat yang tanya ini GR. Dikira dia Nabi Muhammad bakal menjawab siapa? Kamu.
Jadi sahabat ini bilang, yang saya maksud sing lanang ya Rasul, yang laki-laki itu loh. Apa kata Rasulullah? Abuha, bapaknya Aisyah. Hah? Oh ya wis lah, gak usah takon maneh. Timbang jendengku tambah jero ini gak metu-metu ya. Saya tidak usah tanya lagi. Maka ada penjelasan para ulama panjang sekali. Bagaimana bahagianya Ibunda Aisyah ketika Rasulullah itu terang-terangan di hadapan para sahabat mengatakan manusia saat dunia yang paling dicintai siapa? Aisyah. Itu hikmahnya besar. Tapi secara jatah malam sama. Maka Rasulullah ketika keluar dari rumahnya Ibunda Aisyah dan istri-istri yang lain, Rasulullah bilang apa? Ya Allah, ini pembagian yang aku mampu. Tapi tolong aku jangan dihukum tentang apa yang aku tidak mampu. Maksudnya tidak mampu apa? Urusan hati. Maka Anda tidak akan ngerti hadis ini kalau suami Anda nggak wayuh gitu, tidak ngerti Anda. Tidak ngerti. Ya mudah-mudahan lah ya dalam waktu dekat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Setuju ya? Setuju? Setuju ya? Setuju ya? Masya Allah, luar biasa. Minimal di TV loh Bu. Jangan maksudnya di kene kayak minimal. Setuju Bu ya? Bagus, luar biasa. Yang terakhir, yang keempat, hakim dan mufti wajib meminta penjelasan tentang sesuatu yang memang menuntut adanya penjelasan. Maka contohnya Nabi Muhammad ini kan di situ sebagai hakim. Maka bapak ini tadi minta Nabi Muhammad menjadi apa? Saksi. Maka Nabi Muhammad bilang apa? Kamu kasih sama Nu'man bin Bashir, yang lainnya kamu kasih enggak? Dia bilang enggak. Maka Rasulullah bilang, ya sudah kalau gitu jangan saya sebagai saksinya. Berarti hakim itu harus minta penjelasan, jangan sampai dia memutuskan sesuatu yang tidak benar. Sudah Bu ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.